nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah negara. A. Sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Yang pertama, macam-macam kekuasaan. Ada 3. Yang pertama, kekuasaan secara eksekutif. Yang kedua, kekuasaan secara legislatif. Yang ketiga, kekuasaan secara federatif. 2. Konsep pembagian kekuasaan di negara Republik Indonesia terbagi menjadi 2. Yang pertama, pembagian kekuasaan secara horizontal. Yang kedua, pembagian kekuasaan secara vertikal. Yang B, kedudukan Kementerian Negara Republik Indonesia. Dalam sistem presidensial, kedudukan presiden sangatlah kuat karena ia merupakan presiden sekaligus kepala pemerintah. Yang C, nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah. Nilai-nilai Pancasila terbagi menjadi 5. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bab 2. Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. A. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Memetakan wilayah negara Indonesia, maka wilayah laut dibagi menjadi 3 zona. Yang pertama, zona laut teritorial. Yang kedua, zona kontinen. Yang ketiga, zona ekonomi eksklusif. 2. Batas-batas wilayah negara Republik Indonesia. Yang pertama, batas wilayah di sebelah utara. Yang kedua, batas wilayah di sebelah barat. Yang ketiga, batas wilayah di sebelah timur. Dan yang terakhir, batas wilayah di sebelah selatan. Bab 3. Kewenangan lembaga-lembaga di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. A. Suprastruktur dan infrastruktur politik. 1. Suprastruktur. Menurut Robert, kekuatan politik mencakup 2 hal, yaitu pola yang tetap dari hubungan manusia serta kewenangan dan aturan. 2. Infrastruktur politik. Infrastruktur politik adalah sekelompok politik dalam masyarakat yang berperan secara aktif. Lalu, kekuatan politik diklasifikasikan menjadi 4 kekuatan. Yang pertama, partai politik. 2. Kelompok kepentingan. 3. Kelompok penekan. 4. Media komunikasi politik. Macam-macam lembaga yang diakui oleh Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. 2. Presiden. 3. DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. 4. MA, Mahkamah Agung. 5. KY, Komisi Yudisial. 6. MK, Mahkamah Konstitusi. 7. BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Bab 4. Hubungan struktural dan fungsinya. Pemerintah pusat dan daerah. A. Desentralisasi atau otonomi daerah dalam konsep NKRI. 1. Desentralisasi. Desentralisasi adalah sesuatu hal yang terlepas dari pusatnya. Desentralisasi terbagi menjadi 3. 1. Desentralisasi politik. 2. Desentralisasi fungsional. 3. Desentralisasi kebudayaan. 2. Otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak untuk mengatur suatu wilayah dan menyesuaikan peraturan-peraturan yang sudah dibuat. Integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 1. Pengertian integrasi nasional. Dalam buku Kamus Besar Indonesia, integrasi artinya berbauran dalam hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. 2. Faktor-faktor integrasi nasional. Yang pertama, adanya rasa senasib dan seperjuangan. Yang kedua, adanya ideologi nasional. Yang ketiga, adanya tekad dan keinginan. 3. Faktor penghambat integrasi nasional. Yang pertama, kurangnya penghargaan kemajemukan. Yang kedua, kurangnya toleransi sesama agama. Yang ketiga, kurangnya kesadaran masyarakat.
Substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai Pancasila. A. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa, menjamin bebas untuk memeluk agama. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia harus memanusiakan manusia. 3. Persatuan Indonesia. Sebagai manusia kita harus saling tolong menolong dan harus tetap bersatu. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita sebagai manusia harus saling menghormati dan menghargai pendapat di saat kita sedang bermusyawarah. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Syaratnya mengakui hak milik perorangan. Harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. A. Konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Yang pertama, pengertian HAM atau hak asasi manusia. HAM adalah hak dasar yang dimiliki dan melekat pada setiap manusia sejak ia lahir dan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, ciri-ciri HAM terbagi menjadi 4. Yang pertama, hakiki, yang artinya hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Yang kedua, universal, yang artinya hak asasi semua umat manusia yang berlaku tanpa memandang status. Yang ketiga, tidak dapat dibagi. Yang keempat, tidak dapat dicabut. C. Kasus pelanggaran hak asasi manusia. 1. Penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Ada 2 faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama, faktor internal, yaitu faktor yang berada dari dalam diri manusia yang melanggar. Misalnya, 1. Sikap egois. 2. Rendahnya kesadaran HAM. 3. Tidak adanya rasa toleransi. B. Faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri manusia yang melanggar. Misalnya, penyalahgunaan teknologi, ketidaktegasan aparat hukum, penyalahgunaan kekuasaan, dan kesenjangan ekonomi dan sosial. Upaya penegakan. 1. Upaya pemerintah dalam menegakkan HAM. Yang pertama yaitu membangun Komnas HAM, yang kedua membangun instrumen HAM, yang ketiga membangun pengadilan HAM. 2. Upaya penanganan kasus pelanggaran HAM. 1. Upaya pencegahan HAM. Yang pertama yaitu menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan politik. Yang ketiga, meningkatkan pengawasan dari masyarakat. Yang keempat, meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM. Yang kelima, meningkatkan kerjasama yang harmonis dan antar kelompok. B. Membangun harmonisasi hak dan kewajiban hak asasi manusia. 2. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Nilai instrumental adalah penjabaran dari nilai-nilai Pancasila dari ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, terutama pasal 28A dan 28J. B. Ketetapan MPR nomor 17 MPR 1998 tentang hak asasi manusia. Dalam MPR tersebut terdapat piagam hak asasi manusia Indonesia. 3. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Nilai praksis adalah realisasi dari nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari.